strategis menuju jaringan terbuka sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman IID 2024. Masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulannya. Masa tenggang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli tahun 2024. Sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam White Paper 2021. Masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan PI untuk jaringan terbuka. Selama periode ini, pelopor harus mengajukan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Untuk memperjelas tenggat waktu yang penting ini, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru. Termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop-up, del. Pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan para pelopor tentang tenggat waktu masing-masing, apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet. Dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Misalnya menyempurnakan jeda pada penghitung waktu untuk kasus yang macet dan menyediakan tingkat urgensi. Bagi pelopor yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi sepenuhnya, mereka tidak akan melihat penghitung waktu di aplikasi mereka, karena persyaratan dan tenggat waktu masa tenggang tidak lagi berlaku bagi mereka. Untuk mencapai jaringan terbuka pada tahun 2024, inilah saatnya untuk memberlakukan masa tenggang dan jendela bergulir. Proses KYC dan migrasi sudah berjalan untuk sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pelopor seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Selain itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi para pelopor yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, pada tingkat jaringan, pemberlakuan masa tenggang akan secara positif meningkatkan kemajuan kolektif kami dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk jaringan terbuka. Secara keseluruhan, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan waktu yang cukup bagi para pelopor untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang-orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka. Pemberlakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kami menuju jaringan terbuka dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu para pelopor mendapatkan lebih banyak bonus lingkaran rujukan dan keamanan yang dapat ditransfer ke mainnet. Sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim rujukan dan lingkaran keamanan mereka yang telah di KYC dan bermigrasi, ini juga akan mencegah PI yang tidak terverifikasi melewati periode KYC 6 bulan untuk bermigrasi ke mainnet, dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian untuk open network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pionir. Sebaliknya, PI tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pionir lain yang telah di KYC di masa mendatang. Apa yang terjadi dalam masa tenggang? Masa tenggang adalah periode 6 bulan, di mana pionir harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke open network. Mereka harus melakukan ini untuk mempertahankan semua PI yang mereka tambang. Jika pionir gagal mengajukan aplikasi KYC awal dalam 3 bulan pertama, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan PI mereka dalam 6 bulan mulai tanggal 1 Juli tahun 2024, kecuali untuk blok sistem tertentu yang menghentikan penghitung waktu mundur, mereka
Mereka akan kehilangan sebagian besar saldo Pi sebelumnya selain Pi yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum Pi mereka dimigrasikan. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pionir. Secara khusus, untuk menghindari kehilangan sebagian besar Pi yang ditambang, pelopor harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. Kirimkan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang. Yang berarti tenggat waktunya adalah tanggal 30 September tahun 2024. Dan lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan. Yang berarti tenggat waktunya adalah tanggal 31 Desember tahun 2024. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki penghitung waktu masa tenggang masing-masing. Penghitung waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah-langkah spesifik berikut. Tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KYC, terjebak dalam proses KYC lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif, dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Setiap kali ada tindakan tertunda dalam proses yang harus diambil oleh pionir, baik itu pengajuan ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa apapun. Penghitung waktu mundur akan dilanjutkan. Dengan asumsi bahwa pionir memiliki sisa waktu X bulan pada penghitung waktu saat dilanjutkan dari jeda, pionir akan memiliki waktu X atau 1 bulan. Mana yang lebih lama untuk menyelesaikan langkah-langkah KYC dan migrasi yang tersisa? Pionir yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing akan mengamankan dan menyimpan saldo Pi yang mereka tambang. Pelopor yang tidak memenuhi salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan menyimpan Pi yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir sebelum Pi mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya. Jendela bergulir 6 bulan selama Pi mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama mereka ke mainnet. Catatan: bagi pelopor yang belum pernah mengajukan aplikasi KYC sebelumnya, tenggat waktu pertama mereka adalah 3 bulan, bukan 6 bulan, sebelum mereka harus mengajukan aplikasi KYC setelah memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan cukup waktu guna menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses dan Pi mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Tenggat waktu awal 3 bulan bagi pelopor yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu dan antarmuka mereka. Contoh masa tenggang untuk berbagai skenario pionir berikut ini adalah beberapa skenario untuk membantu menunjukkan tenggat waktu dan persyaratan ini berdasarkan keadaan pionir tertentu. Masa tenggang untuk pionir, yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC, dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Mereka harus mengajukan aplikasi KYC pertama mereka paling lambat tanggal 30 September tahun 2024 dan harus bermigrasi ke mainnet sebelum tanggal 31 Desember tahun 2024. Bagi pionir yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan aplikasi KYC mereka, penghitung waktu mereka dijeda dan akan dilanjutkan setelah mereka memenuhi syarat. Bagi pionir yang saat ini memiliki status KYC tentatif, penghitung waktu 6 bulan mereka dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran diselesaikan. Bagi pionir yang aplikasi KIK-nya macet dalam proses KYC selama lebih dari 1 bulan, penghitung waktu 6 bulan mereka juga dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran diselesaikan. Namun, jeda tersebut akan disempurnakan lebih lanjut di masa mendatang. Penghitung waktu hanya akan dijeda karena penundaan karena alasan sistem.
Jika ada tindakan pengguna KYC yang tertunda, misalnya pengajuan ulang atau pemeriksaan keaktifan tambahan, penghitung waktu tidak akan dijeda. Pelopor harus mengambil tindakan yang diperlukan tersebut sesegera mungkin dalam hitungan mundur penghitung waktu. Untuk pelopor baru, masa tenggang akan dijeda hingga mereka menyelesaikan 30 sesi penambangan, periode penambangan minimum, dan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Kemudian, 2 tenggat waktu masa tenggang akan menyusul setelahnya. Ini juga berlaku untuk pelopor baru yang bergabung setelah akhir tahun 2024. Jika seorang pelopor mengambil tindakan pengguna yang tertunda dalam proses KYC kurang dari 1 bulan sebelum tenggat waktu, penghitung waktu akan secara otomatis bertambah menjadi 1 bulan. Untuk menyediakan waktu guna memproses dan menyelesaikan langkah berikutnya dalam migrasi KYC dan mainnet. Mungkin ada pengecualian atau jeda tambahan pada penghitung waktu di masa mendatang jika terjadi penundaan sistem utama yang baru. Kami akan mempertimbangkannya dan memutuskan saat kami menemukannya. Mengingat pentingnya tenggat waktu ini, kami sangat menganjurkan para pionir untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sesegera mungkin. Jika Anda seorang pionir yang belum mengunduh Pi Browser, lakukan sekarang melalui iOS App Store atau Google Play Store, dan navigasikan ke aplikasi KYC di dalam Pi Browser untuk menyelesaikan aplikasi Anda. Langkah migrasi Anda terletak di daftar periksa mainnet dalam tab Mainnet dari aplikasi penambangan Pi, dan mereka juga akan mengharuskan Anda untuk mengambil tindakan dalam Pi Browser. Apa artinya ini bagi pertumbuhan jaringan? Masa tenggang tidak akan memengaruhi anggota baru untuk bergabung dengan jaringan atau menambang secara gratis seperti biasa. Tetapi akan mengharuskan pionir baru untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi dalam masa tenggang mengikuti aturan yang sama setelah mereka bergabung. Ini tidak hanya tidak akan memengaruhi pertumbuhan jaringan, tetapi juga akan memastikan dan meningkatkan kualitas jaringan, dan memastikan lebih banyak orang yang bergabung adalah manusia nyata yang telah di KYC dan berada di mainnet, sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada ekosistem Pi Mainnet. Jalan ke depan seiring dengan peluncuran Open Network. Masa tenggang migrasi KYC dan mainnet merupakan langkah penting untuk mempersiapkan komunitas kita menghadapi transisi yang lancar. Periode ini tidak hanya memastikan kesiapan di antara para pelopor, tetapi juga menegakkan integritas Pi dengan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam white paper kami. Bulan-bulan mendatang sangat penting. Bulan-bulan tersebut bukan sekadar hitungan mundur, tetapi panggilan untuk bertindak bagi semua pelopor guna memperkuat peran mereka di masa depan Pi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat komunitas kita dan memastikan bahwa setiap pelopor dapat berpartisipasi penuh dalam ekosistem mainnet Pi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi KYC asli Pi Network, baca artikel lengkap dan tanya jawab umum yang menjelaskan apa itu, mengapa penting, dan cara kerjanya. KYC merupakan komponen penting dari kesiapan Pi untuk peluncuran Open Network. Bantu KYC bergerak maju untuk lebih banyak pelopor dengan menjadi validator KYC sendiri dan mengundang rekan-rekan pelopor Anda untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke mainnet.